Halo teman-teman, apapun kondisi teman-teman, apapun keadaan teman-teman, apapun pekerjaan teman-teman, sebaiknya berhenti dulu. Lebih baik dengarkan Ser Gairah. Seru, seram, Menggairahkan. Oke? oke dong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ser Gairah. Seru, seram. Menggairahkan loh. Oke. Ngapa guyu terus ya Aku bukan tetap guyu. Jadi pada kesempatan kali ini kita kepingin membahas rahasia bagaimana menjadi sukses. Tapi karena kita sendiri ternyata belum sukses, Jadi akhirnya kita ganti kita mau topiknya. mengganti topiknya menjadi rahasia bagaimana supaya karir kita stagnan. Caranya rahasia gimana biar risetnya sukses. Karena kita tidak sukses di kantor itu, Ya. akhirnya kita memilih resign. Betul. Gitu, gaji nggak naik-naik, karir di situ-situ aja. Makanya- Mungkin banyak yang tidak suka sama kita di kantor itu. Makanya nggak nyaman. Nah, itu dia. Dan kebetulan sebagai orang yang istilahnya belum pernah resign, saya pengen bertanya ini sama Boleh. Betul. Mas Septri sama Mas Wib Ya. yang sudah berkali-kali resign karena katanya tidak disukai ya di kantor. Betul. Bukan Nggak dong. nyaman jadi. Bukan dong. Karena terlalu pintar. Enggak, jadi yang pertama ada dua hal yang mau dibahas di sini. Yang Ya. pertama alasan kenapa resign, terus yang kedua etikanya resign itu harusnya gimana sih? Ya, gitu loh. ya. Kan kadang-kala ada orang yang lunga pelencing, ora pamit gitu. Hilang. Hilang gitu aja, walaupun istilahnya kantornya itu pada waktu masuk mensyaratkan ijazahnya ditahan, yo biarin aja dah ijazah saya ditahan. Yang penting saya lunga pelencing, ora pamit, mit bertemu lawak. Pemulawak. Kayak gitu. Gimana? Iya. Siapa dulu ini? Mas Septri atau Kak Wip ini? Yang mau jawab alasan kenapa kemarin resign. Batu kertas. Gunting nggak? Oh iya. Gunting sih berarti. Iya. Iya, kowe sik. Badan gue. Kowe sik, Sep. Dulu kenapa pengen resign? Karena kuliah. Maksudnya? Karena aku biar iki loh. D3 lulus. Ketika lulus kerja, Heeh. lulus kayak siji. Heeh. Nah, kebetulan kontrak entek, terus aku lulus kayak siji. Kontra ente ya dudu resign. Nah, Kan bisa Karena diperpanjang. ditawari perpanjang kontrak. Heeh, tapi nggak mau. Ya akhirnya ngomong kuliah. Ya bukan resign toh berarti. Jadi resign tetepan. Resign tetap. Hah? Ya resign tetap. Resign itu. Kan kontrak habis, Tapi kan mau diperpanjang memang Kan mau rencana diperpanjang. tapi nggak mau diperpanjang. Iya. Karena nggak mau diperpanjang dia resign. Resign. Itu Itu yang- hitungannya resign, John. Hitungannya resign. Resign. Oh, Karena ya mau diperpanjang lagi, aku nggak mau. Ya udah, resign aja gitu kan. Resign aja lah mau kuliah. Tapi ternyata pas kuliah juga kerja lagi. Kempus. jadi sebenarnya alasannya apa ini? Karena kerjaan di lama tuh nggak flexi time gitu kan. Nah, Oh, 9 to 5. 9 to 9 ke 6. Bukan iya. fleksi ya? Berarti kantormu Apa? bukan kantor biasa. Hidayah. Kan biasanya kalau fleksi bukan telepon biasa. Oh. Telepon fleksi, bukan telepon biasa. Flexi hidayah. Itu Asia, Pak. Asia, Asia Hidayah. Karena kantormu tidak fleksi ya berarti kantormu Biasa. bukan kantor Asia. biasa. Iya. Iyalah. Cepat. Resign yang pertama ya, kan kerja tetap ke tempat yang flexi time itu ya. Bisa kantornya malam. Heeh. Nah, lalu lulus Oh, kuliah. jadi ini aja kamu security. Ya itu. Biasanya malam. Lah itu saya security. Security komplek. Terus Nah itu kerja di 3 tempat. Wah. ini jaluk flexi time ya malah 3 Iya. tempat. Pas kuliah itu kerja di 3 tempat. Karena Karena flexi fleksibel. time itu, Karena makanya fleksibel bisa kerja di kerja di banyak 3 tempat. Tapi boleh sama kantormu bahwa kamu kerja di tempat lain juga. nggak tahu kayak kata. Kempel. Kadang kan nggak boleh ya seperti Nggak itu. boleh. Kalau misalnya kamu Ya, sudah ya. main buat Manchester United, Eh. masa kamu main juga Kecuali buat kalau Manchester City? Statusmu freelance boleh. Namanya juga butuh duit. Tidak. Apapun dilakukan. Coba nih. Jadi dulu pas aku tuh Nggak, kenapa kalau alasannya butuh duit, kenapa nggak jadi gigolo waktu itu? Nggak ada yang mau ya. Susah waktu itu pernah kepikiran. Katanya kan suruh Aduh, lama koreknya banget. di atas meja diberdiriin itu ya. Ya. Udah diberdiriin lama nggak ada yang nyamperin.
Aduh laramu. Kablak. Waktu itu di Dunkin Donat katanya. Dari Donat Jakal tuh loh, tahu kan? Koreknya diberdiriin. Diriin, tak lama. Itu harusnya korek gas lah, kamu bawanya korek yang kayu toh. Iya, Lah iya. iya. Oh, salah Kelihatan berarti. salah. Wah ini gigolo miskin ini. Subacing. Padahal harusnya itu jadi ini loh, jadi justifikasi loh. Justru karena saya miskin makanya saya jadi gigolo. Oh bener juga. Iya bener. Harus pakai surat miskin enggak kalau jadi gigolo? Lanjut. Nah, itu di 3 tempat. Jadi pagi kuliah, sore sampai malam tuh sampai hampir jam 10 kerja. Di 3 tempat itu Di tadi. 3 tempat. Project berarti ya. Project bikin project. Ini lah Apa aja itu proyeknya? Ya Pop. banyak lah project. Terus Project P project, Club project. club project. Nah, Nah itu pas lulus kuliah, keterima di perusahaan saya sekarang. Resign di 3 tempat itu langsung. Wow, Wah, ini. gagah sekali. Gagah sekali. Waktu resign alasannya apa? Nah itu tak samperin satu-satu bosnya. Heeh. Tak Gimana? samperin satu-satu bosnya. Mas, ya kan masih kan deket kan. Sama bosnya kan masih dekat. Tiga-tiganya. Mas, saya udah keterima di sini. Langsung aja ya. Jujur, saya udah keterima di sini Mas. Kayak saya mau resign. Oh iya bagus, semoga karirnya makin bagus. Satu. padahal hati ini misuh. Nggak tahu. Bocah Lagi- wis ketompo lagi ngomong. Iya ya. Nah, Bener juga. Nah, Yang kedua, bos kedua lagi cuci mobil. Tak samperin. Mas ini saya cuciin mobilnya. Biar gak marah-marah. iya biar. Mas, mobilnya udah beres belum? Mau tak lap. Kok kerjanya lambat banget sih, Mas? Terus yang kedua gimana? Ngomong lagi sama Yang kedua. Saya sudah keterima di sini gitu. Besok kayaknya udah nggak bisa kerja lagi karena kan waktu itu pas jadi pas keterima tuh hari pengumuman keterima hari Rabu, hari Jumatnya harus sudah di Jakarta itu. Oh. Nah itu aku cepet banget tuh harus. Jadi pas hari keterima pengumumannya siang, Rabu sore tak calling semua tuh. Mas lagi di mana? Mas lagi di mana? Semua itu langsung tak. Ya lagi cuci mobil. Kalau cuci mobil lo tak samperin karena emang harus segera kan. Karena Kamisnya malamnya aku harus berangkat ke Jakarta. Ada yang ngamuk nggak tapi? Nggak ada, untungnya kan baik-baik semua karena saya kan orang baik. Oh iya Oh, iya. Kerjanya baik. Iya iya. Semuanya ya oke. Ya, itu kan karir yang lebih bagus silahkan. Iya, Itu betul. enak. Oh. Bos-bosnya enak. Bagus Gitu. itu enak itu enak. Ya, Hmm. good. Betul. Terus? apa lagi? Ya itu Pertanyaan kedua apa? Habis itu nggak pernah resign lagi. Lah ini etika, masalah etika. Ini Oh, kan iya. kita lagi bahas etika Ya resign. itu gitu harus loh. ngomong jujur kalau aku. Harus ngomong di jujur. awal. Jujur, Nah, iya, iya. Kamu resign kenapa ya harus ngomong kamu udah keterima di sini kalau aku. Tapi dalam proses mau resign ini kan sebenarnya kamu sudah tes dulu kan di tempat lain. Ya gitu. itu nggak ngomong. Nah, secara etika itu harusnya gimana? Menurutmu aja. Secara etika nggak ngomong kalau menurut. Gak apa-apa, nggak gak perlu apa-apa. ngomong. Gitu. Nggak perlu ngomong karena kan tes juga belum tentu keterima. Heeh. Dan celakanya kan kalau keterima terus akhirnya harus 2 hari kemudian udah langsung caw gitu kan agak Oh, iya. repot Ya, ini juga, statusnya gitu. mungkin Ya, itu karena beda. resiko sendiri ya. Ah. Ya makanya tak jabanin yang penting ngomong dulu. Gentle ya, Pak. Oh, harus ya. Dijak gelut ya tak kandangi. Mau aku. Kalau bisa damai lah. Damai aja. Enggak suka kekerasan. Itu Daripada bonyok. kalau menurutku kalau misalnya tes ya tes aja cuma jangan kalau mau tes Jangan di saat mengganggu kamu waktu nggak kantor. kerja, kalau nggak Iya. cuti gitu. Iya, Jangan iya, pas WFH ternyata tes gitu kan ada. Oh, ada. Ada. banyak yang seperti itu Ngomongnya istilah. WFH tapi ternyata lagi tes di mana? Interview gitu. gitu kan karena Bahkan mau cuti. ada yang lagi di kantor itu terus tahu-tahu izin kemana gitu. Ternyata interview online gitu kan. Sekarang modelnya banyak juga banyak yang interview. online. Itu Iya, lebih gampang. Ada yang seperti itu ada. Mm-mm. Di tempat Iya. saya pun ada yang seperti itu. Ya, Betul. Rada iya. piye juga. Sebaiknya mungkin menunggu sampai selesai waktu kantor dulu. Waktunya kan kadang nggak ada dari pihak si perusahaan yang dituju kan. Kadang-kadang ngasih John. Kadang-kadang kan kalau misalnya tidak gitu loh kan Mm-mm. ya mau nggak mau ya kamu harus curi-curi waktu. Cuma maksudnya ya namanya aja curi-curi waktu itu kan asal katanya curi. Curi itu kan Dosa. tidak baik Iya. gitu loh. Betul. Nah, Nah, kalau sekarang tapi aku lebih mikirnya sekarang itu kan dulu kan mikirnya kayak gitu. Kalau sekarang kalau aku nggak nyaman dengan kerjaan sekarang biasanya aku ngomong sama atasan. Oh. Pernah ngomong nggak? Pernah ngomong. Bukan yang langsung ngambek terus resign. Iya ngomong Mas, aku biasanya kasih aku kayaknya nggak bisa kerja kayak gini misalnya. Mm-mm. Bla 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 bla. Kalau terus aku udah ngomong sama misalnya teman di divisi lain.
kalau lagi butuh orang saya pengen pindah ke sana kayak gitu biasanya. Boleh apa enggak gitu. Bagus sih, gentle sih. Daripada keluar, Daripada keluar ya. Maksudnya daripada tiba-tiba ada surat pindah terus dia bingung loh ini kok si nggak ngomong tiba-tiba tiba-tiba pindah gitu kan. Iya, nggak ada komunikasinya gitu. Siapa tahu sebenarnya ada solusi kan seperti iya, itu. sampai dulu pas aku sebelum pindah itu aku sama atasanku itu udah ekil-ekilan gitu loh. Pak saya udah nggak bisa kerja di sini, gue udah marah-marah sampai orang lain tuh dengeran itu Mas Hendri kok gitu sama atasan gitu. Udah ngomong bla bla Pak saya udah nggak bisa di sini, saya udah pindah sana, udah disaran surat udah masuk ditolak sama bapaknya itu loh untuk pindah gitu kan. Kesel kan. Akhirnya berusaha lagi ngomong lagi, akhirnya bisa. Intinya itu sampai gelut nggak? Sampai gelut? Untungnya nggak. Kalau gelut cuma bisa di penjara sekarang saya. Jadi cuma saya perang mulut aja. Perang mulut aja. Karena kan sampai badminton nggak? Sampai tahu terus kan tanding badminton. Sebenarnya saya nanya nggak gitu. Perang mulutnya itu straight set atau rubber set? Kamu sudah langsung ke badminton. Gagal lucu ini. Lompat ya. Ya itu pokoknya kalau ada gentle aja. Gentle ya. Itu bukan sesuatu yang salah gitu. Gitu. Aspirasi itu kan lebih ke aspirasi gitu kan. Itu aku pernah juga kayak Septri itu. Jadi maksudnya kan sebenarnya saya tuh sambat. Ngopo kok istilahnya kerjaan-kerjaan terkait IT yang sifatnya strategis itu ke saya terus gitu loh. Aku sambat. Padahal kan banyak orang lain juga selain saya. Gitu. Aku tahu sebenarnya istilahnya ya memang tidak ada yang bisa ngerjain hal itu selain saya. Tapi maksudnya adalah supaya orang-orang ini, bos mbok tolong kamu encourage supaya mereka juga mau punya concern tentang hal-hal yang strategis terkait IT. Ya. Tapi ternyata jawabannya bos saya waktu itu jawabnya adalah ya nanti gini aja, kalau misalnya Mas Dito udah ngerasa capek bilang aja sama saya, nanti saya kasih deh istirahat dulu gitu. Ngasih istirahat tapi nggak ngasih ke orang lain ya. Ngasih istirahat, tapi kalau misalnya itu nanti saya istirahat, kerjaan itu kan nggak dikasih ke orang lain. Iya, terbengkalai. Pada akhirnya terbengkalai juga kerjaannya. Padahal maksud saya mbok iki kanca-kancane iki ya dimanfaatke ngono lho. Nah itu sebenarnya salah satu kesalahan kalau misalnya ini jadi susah pindah atau susah resign. Karena nggak ada orang lain yang bisa. Nah, Kalau dulu sekarang aku kayak gitu. Dulu aku pengen pindah karena nggak ada yang lain selain kamu lah. Sekarang mau nggak mau aku harus nyari orang lain yang bisa ngerjain kerjaanku. Jadi ada konsep second in command gitu biar nggak dependent ke kamu. Iya, jadi kan kalau sekarang saya harus bisa nyari orang yang dia juga udah bisa, udah ajarin. Tanpa kamu pun bisa jalan. Iya, yang waktu pindah kan aku debatnya kayak gitu. Aku sih ini udah bisa semua kerjaanku, tapi si bosnya nggak bisa, Sep, aku butuh kamu. Nggak bisa, Pak. Maaf Pak, kita sebaiknya berteman saja. Nah itu maksudnya walaupun akhirnya kan bisa pindah juga. Tapi menurutku jadi beban pas pindah gitu loh. Iya benar. Tapi menurutku as a leadermu itu harusnya ngasih timmu kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Kalau misalnya kamu berpikir bahwa ini bisa membuat kamu lebih bisa mengembangkan dirimu, ya harusnya ya jangan dihalangi gitu. Iya benar, harusnya. Gitu. Iya. Jadi problem nanti di tim jadi kekurangan orang bla 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 ya, jadi, itu problem leadmu, bukan problemmu. Si leadnya itu takut kalau misalnya ada orang yang pergi jadi problem malah. Ya itu salah. Pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah. Yang keliru. Itu kan masih banyak kalau di korporat itu masih banyak kayak gitu. Justru salahnya dia nggak membuat kamu jadi dependent, orang depends ke kamu untuk semua pekerjaan itu. Jadi harusnya itu harus ada backupnya lah. Backup pasti. dibagi terus harus gantian gitu. Nggak cuma depend satu orang. Betul. Kerjaannya gitu. Enak di kita, enak di dia kan. Sebenarnya nggak ada yang salah ya jadi spesialis itu. Cuma kondisinya jadi salah ketika environmentmu, ketika lingkunganmu itu menganggap kamu spesialis. Jadi cukup kamu aja. Ya itu yang keliru. Itu yang keliru. Oh, iya, itu yang terjadi di tempat saya. Saya dicap sebagai spesialis tata kelola gitu loh. Tapi karena sudah ada spesialis tata kelolanya, yang lain nggak ada yang mau ngurusin itu. Karena nggak mau repot aja mungkin ya. Betul, mungkin sih karena kerja, gitu. Apa ya? Itu udah kan ada Mas Jo gitu. Iya, gitu kadang-kadang. Dan mungkin karena itu hal yang istilahnya sebenarnya sifatnya kan strategis ya kayak gitu itu ya. Dan mereka males istilahnya melakukan pekerjaan yang akhirnya itu akan membuatmu
melakukan sebuah keputusan yang akan menentukan nasib organisasi di masa depan. Itu Ya. kalau caraku harus dikasih pelajaran. Misalnya aku cuti seminggu. Dibentokin berarti. Cuti seminggu. Oh boleh, tapi standby ya. Lah itu kalau cara Fucking moron sekali. Nah itu kalau caraku matiin semua nggak biar tahu kalau misalnya nggak boleh di-brand sama satu orang. Ya betul Gitu. betul. Biar berubah. Kalau orang kayak gitu kita suapin terus ya tetap kayak gitu terus nggak berubah. Iya. Tuh loh, jangan dimanjain. Ya. Tuh, emang harus berubah. Nek Yes. Wip, pengalamanmu. Jadi kalau aku resign. Kamu kan kutu loncat. pancing loncat aku. Loncat perusahaan ya maksudnya biar kan. Jadi Balik meneng perusahaan lama. Akhirnya setelah sekian lama bertualang, Ternyata yang paling menerimaku. Yang lainnya. ya aku ada beberapa pengalaman. untung itu ganti-ganti perusahaan, bukan Betul. ganti-ganti istri itu. Jangan. Lu kalau dong. misalnya gitu karo bojomu sing lawas wah tapuke wis kandhane ket mbiyen Mas, aku sing paling enak kowe ora percaya. balik meneh kowe. Jadi di beberapa company yang udah punya hubungan yang baik sama lead gitu biasanya aku ngomong langsung Pak atau Mas atau Enggak, pertama alasanmu untuk resign. untuk resign itu apa toh kok kamu istilahnya Lebih besar loncat-loncat perusahaan gitu terus ujung-ujungnya akhirnya sekarang balik toh ke tempatmu yang lama gitu. ujung-ujungnya duit. Iyalah. Nah. Kerja nyari Iya, duit iya. tok. Oh. Jadi setiap resign kalau aku boleh jujur setiap resign itu paling enggak increase-nya itu 15 minimal gitu. 15 juta. Persen. Oh, persen. 5% dari gaji sebelumnya gitu. Ya karena kompetisi di bidang teknologi itu kan waktu itu. waktu itu beberapa tahun kebelakang itu sangat-sangat tinggi kan. Ya. Nggak cuma dari talentnya tapi dari employee-nya, employer-nya gitu. Ya, Oke. ya. Dari company-nya itu kan pasti mereka memang nyari orang yang dalam tanda kutip Pengalamannya lebih banyak. pengalaman Ya. lebih banyak, terus yang bisa handle itu kan dulu karena demands-nya banyak tapi orangnya sedikit. Jadi kita Bisa nego gaji. negonya lebih Enak. tinggi gitu biasanya gitu. Dan biasanya sebelum nego pun mereka udah berani ngasih Tinggi. ini, kayak- Oh, ya. Jadi karena dulu memang istilahnya demand-nya belum banyak, demand-nya banyak, demand-nya banyak, Tapi yang talentnya sedikit. pengalamannya dikit. tapi yang pengalamannya sedikit, makanya kamu bisa nego gaji. jadi Iya. Dan sekarang- talentnya sedikit, demand-nya banyak gitu. Talentnya sedikit. Demand-nya Demand-nya banyak. Sorry. Maksud saya supply sih tadi. Suppliernya Sorry, agak kebalik. dikit. Supply-nya dikit, Demand-nya banyak. demand-nya banyak, Ya. jadi kamu bisa nego gaji. Harganya tinggi ya. Nah, karena sekarang ternyata saingannya sudah banyak, si Wip tahu diri, makanya dia nggak resign lagi. Benar. Karena banyak yang layoff. Iyalah betul. Sekarang supply-nya banyak. Supply-nya demand-nya banyak, dikit. demand-nya dikit. Ya, aku Ya, iso kemaki ya. makanya hukum pasar aja lah kayak gitu. iya, Jadi iya. dulu kayak riding the wave aja bahasanya, Betul, kayak betul. ngikuti arusnya gitu. Nah, ya kayak aku bilang kayak biasa kamu nih awal nanya sekarang basicmu berapa? Tuh ada orang yang nggak mau ngasih tahu. Tapi kalau aku sih ya aku kasih tahu aja. Kalau aku sekarang segini, nanti mereka udah tahu sendiri itu kan, mereka udah punya catatan pasar biasanya. Iya. Iya, Bahwa iya. ini kayak gini, oh aku bisa naikin sedikit lagi. Nah itu kadang-kadang yang merusak pasar itu. Ya, Jadi ada naikin. naikinnya, kadang-kadang yang ada yang naikin yang dia baru dapat funding Ya. atau baru dapat duit, dia ngasih tinggi kayak 30 atau 50%. Iya, Bahkan iya. ada dulu pernah aku naik 100% gitu. Oh, yang biasanya yang baru dapat funding. Biasanya yang baru dapat funding yang mau Nah, ngasih itu tinggi. yang gitu. akhirnya Bikin bubar. Bubar. Nah, ya itu karena mereka ngejar produk, mereka juga dikejar target bla bla bla. Iya, gitu. kan harus tetap produktif. Produktif dan. Nah, kalau ditanya alasanku yang utama biasanya ya lebih ke yang nggak lain nggak bukan karena itu sih. Selain ini ya aku juga ngelihat company tujuan itu seperti apa gitu. Nah, Biasanya itu ada research. maksudnya yang pengen saya tanyakan itu. Jadi ketika misalnya ada tawaran di company baru, tapi kemudian kamu tahu nih di tempat saya Ya. sekarang saya sudah nyaman nih cara kerjanya sama anak-anak juga udah klik banget gitu. Ya. Itu kamu akan memilih yang mana Kalau- biasanya? kalau dulu yang zaman- jadi prioritasmu gitu. Ya, kalau dulu zaman muda biasanya yang menarik perhatian itu pekerjaan atau job desk-nya tuh sama sekali berbeda dari sebelumnya gitu. Walaupun masih dalam satu lingkup Karena nambah pengalaman. engineer dan teknologi ya. Karena misalnya gini, Nambah contohnya value jadi. contohnya kue nggarap sawah. Di sawah ini kue macul terus nih.
Iya. Tapi kamu ditawari pindah ke sawah berikutnya, sawah yang ngarit. lain, tapi pakai Traktor. Pakai traktor. pakai kebu, pakai Oh, pakai kebu. kebu, iya. Ya, otomatis bangane kowe kan baru pengalaman baru. Ah. Tuh. Ya kowe rono ngono kan. Oh iya. Terus ada lagi yang baru itu udah pakai traktor, ya kowe ke sana gitu. Heeh. Ada yang baru lagi. Ada yang baru lagi misalnya kamu pakai mobil gitu. Jadi maksudku yang poinnya adalah walaupun masih dalam satu lingkup IT teknologi development gitu tuh. Tapi apa yang dikerjakan itu lebih menarik, biasanya itu akan lebih tertarik kita gitu. Nah, itu yang ditawari sama company-company rintisan ini gitu. Jadi yang dijual itu adalah biasanya teknologi yang dipakai, stack, terus value atau bisnis company-nya, bisnis perusahaannya, kayak core bisnisnya apa, itu biasanya yang menarik. Kemudian benefit, baru terakhir itu benefit biasanya. Pernah nggak ada kejadian kamu resign, tapi di tempat yang baru itu justru mungkin gajimu lebih kecil, ya. Tapi secara value kamu dapat lebih ketimbang yang sebelumnya. Pengalaman atau apa gitu, pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Belum pernah aku pindah ke yang kayak gitu. Oh, berarti boleh dibilang secara praktis kamu pindah ke tempat yang menawarkan gaji lebih tinggi ya? Dan pengalaman yang berbeda atau mungkin lebih baik gitu. Terus kenapa kamu balik lagi ke perusahaan yang pernah kamu resign? Ini gaji lagi. Oh, lebih tinggi dari yang dulu. Sekarang nih aku pindah dari sini ke tempat lain gitu kan. Terus karena aku ngelihat ini yang dikerjakan berbeda, value-nya lebih banyak daripada yang aku kerjakan gitu. Terus begitu aku kembali ke yang sebelumnya, itu apa yang aku dapat itu bisa aku pakai untuk di sini gitu. Jadi pengalamanmu sepanjang perjalanan ini bisa kamu gunakan di perusahaanmu yang awal ini yang tadi. Awal ini karena kalau aku di sini aja tanpa pindah, itu value-ku enggak nambah gitu. Kan bisa ada training. Betul, tapi enggak ada yang lebih baik dari ketika kamu melakukan langsung gitu sih. I see. Tapi begitu kamu kembali lagi ke perusahaan yang lama, ono le ngenyeki kowe ra? Ono jelas. Ya tak ada bareng. Ya makanya ikut dong dari dulu tak aja ndak mau. Gajiku lebih gede saiki ya. Ujung-ujungnya balik. Aku masih cinta ya. Teklek kecemplung kalen. Bangane kecemplung, balik mengending kecemplung kalen. Bangane golek ding. Tapi intinya gitu. Teklek kecemplung cangkem. Iya betul juga. Iya, bangane golek mending neng sarkem. Astagfirullah. Ya ampun. Tapi biasanya gitu. Jadi yang dikejar itu kalau kamu kenapa resign biasanya itu yang dikejar 3 hal itu sih biasanya. Ya karir. Strategimu untuk resign sekarang, kamu gimana? Kalau Septri kan tadi langsung tadangi bos. Itu tergantung kita sedekat apa sama bos. Ada dulu aku punya lead yang sangat dekat, aku bilang, Pak, aku di sini, kalau misalnya aku dapat benefit lebih baik di tempat lain, aku mungkin akan pindah gitu. Dia leadmu? Iya, lead. Kamu waktu itu rhythm berarti? Iya, betul. Oke. Cancet. Jadi terang-terangan aku bilang gitu. Apa responnya dia? Responnya ya maaf Pak, ini logis dari saya aja sih, aku bilang gitu. Logikaku kalau aku dapat benefit yang lebih baik, value yang lebih baik, mungkin aku akan pindah gitu Pak. Wah, kamu ngancem saya. Kamu pengen naikin gajinya ya, kamu ngancem saya. Ada nggak? Ya mungkin dalam bahasa yang lain ya, tapi terus respon yang seperti itu. Kenapa? Kamu minta gajimu tak naikin nggak gitu misalnya? Pernah aku resign, aku ditanya kenapa pindah, karena aku dapat lebih baik misalnya gitu. Terus di-retain gitu. Ya pernah di-retain, dikasih lebih gitu pada akhirnya gitu. Dan itu akhirnya kamu nggak jadi resign? Aku nggak jadi resign ya. Tapi udah keterima di perusahaan lain. Karena gini, waktu itu aku udah keterima di perusahaan lain. Aku nek leadmu kowe kaya ngono. Alah ngomong pengalaman, bulyo mata duitan. Soalnya terus aku nggak ngomong ini lebih baik, enggak, aku ngomong karena gajinya lebih gede gitu. Jadi aku langsung bilang bahwa ya memang yang jadi pertimbangan paling besar adalah soal benefit sudah gitu. Soal benefit, terus kalau jadi ada lead yang berpikir bahwa dia tahu bahwa ini orang memang kalau lead yang baik itu tahu bahwa misalnya ini aku leadmu, aku ndelok kowe digaji 1 juta misalnya gitu. Tapi sebenarnya pekerjaan yang kamu lakukan itu value-nya 2 atau 3 juta gitu. Tapi karena regulasi dan segala macam aku nggak bisa serta-merta naikin kamu segitu langsung gitu. Tapi dengan ini aku punya kesempatan untuk ngasih kamu benefit lebih
lebih karena apresiasi, karena memang kamu harusnya segitu, bla 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 kayak gitu. Jadi standarmu sebenarnya naik, tapi regulasi nggak mungkin untuk hal itu gitu. Makanya kamu resign aja gitu. Makanya aku resign aja gitu. Ya. Nah, terus leadmu juga jadi punya alasan bahwa oh ini dia tuh bagus loh, jadi harusnya dia bisa kita kasih segini gitu. Iya. As a retention gitu. Iya. So, jadi waktu itu aku kayak gitu, jadi nggak jadi resign gara-gara di retain gitu. Kalau menurutmu tuh kalau resign tuh harus sudah punya pegangan perusahaan yang dituju atau Kalau dari nganggur dulu? kalau aku harus punya dulu gitu, Iya. pegangan dulu. Jadi nggak bisa asal resign kalau belum dapat. Iya, aku punya teman yang resign aja gitu. Karena tidak nyaman. Karena merasa apa yang dia dapat itu nggak sesuai sama value yang dia kasih gitu. Tapi akhirnya dia nganggur. Ada yang gitu, ada. Akhirnya nganggur, malah nggak dapat apa-apa jadinya. Lah iya, tapi dia yakin bahwa dia punya value yang lebih kayak gitu. Jadi ya itu pilihan sih. Tapi kalau aku nggak bisa seberani itu. Ya. Aku harus udah dapat dulu. punya pegangan gitu kan. Dana darurat setahun misalnya. Ya mungkin Bisa, ada yang kayak bisa gitu. jadi. Ada gitu. Aku tanya kenapa kamu nggak nyari dulu gitu. Mas aku udah punya tabungan. Jadi walaupun aku nggak ini, aku bisa kayak freelance dulu atau usaha Ya, lain. Yang dulu. penting kesehatan mental saya dulu. Iya betul. Benar. Mental Alasannya pasti kesehatan mental. mental. Iya. Kayak gitu sih. Jadi ya beberapa kali sih itu ada ya. Tapi kalau misalnya kita nggak deket sama lead ya mungkin biasanya aku kasih alasan yang kadang-kadang gini ya Sep atau Jo. Kita mau resign itu kadang-kadang kamu itu kayak kalau menahan itu pakai segala cara dalam tanda kutip. Gundeli. Iya, Gondeli gitu. Heeh. Nah, kalau udah adu argumen kayak gitu tuh kadang-kadang kalau misalnya diperpanjang itu jadi nggak logis gitu. Benar. Makanya kita kadang-kadang ngasih alasan yang itu nggak bisa dalam tanda kutip nggak bisa ditolak gitu. Iya. Contohnya ada yang kayak Mas aku mau sekolah gitu karena sekolahnya di sana ya aku ke sana gitu. Jadi Itu nggak bisa ditolak. itu nggak bisa ditolak atau ngikut istri atau Mas, ngikut suami gitu. Aku metengi anake wong. Nah, atau gitu itu nggak bisa Atau ditolak. kalau di bank biasanya ini aku hijrah. Iya. Banyak itu. Iya banyak ya gitu. Biasanya kalau resign itu tulisannya karena keyakinan. Keyakinan. Oh gitu ya. Iya. Itu Gitu. umum terjadi. Umum. terjadi. Karena gini, Alasan John. seperti itu. Misalnya aku benar-benar pengen resign nih, udah nggak kuat atau nggak tahan. Tapi kalau kita ngasih karena di sana ngasih lebih baik, ya kalau kita di retake misalnya sekarang aku 1 juta, di sana nawarnya 1,5 Mas. Ya udah kalau gitu kamu sekarang di sini aku kasih 1,5 juga gitu. Itu kita jadi nggak punya alasan untuk Nolak. nggak Iya. ada punya argumentasi kuat gitu. Berarti itu bohong sebenarnya. Mm-mm, Kalau pengen resign gitu kan. mm-mm. Kalau emang udah nggak nyaman. Mm-mm. Kenapa nggak bilang udah nggak nyaman aja gitu? Ya, Nggak enak gitu ya. ya kayak gitu kan jadi kayak kalau kamu bilang kayak gitu, company melihat kamu justru bisa jadi ya. Berarti ini orang nggak bisa diajak kerja seperti kita bekerja Ya, gitu. Atau Lah, bisa value. jadi dinilai komitmenmu itu bermasalah. Iya, Betul, kalau seperti misalnya kayak ngomongin kesehatan mental, Betul. kan nggak semua orang juga kayak Benar. kita gitu kan. Ada Benar. orang yang baik-baik aja dengan tingkat load kerjaan seperti itu, tapi Benar. ada orang yang depresi banget kelihatannya kalau Betul. emang beda-beda. Betul. Jadi kesehatan mental itu tanggung jawab masing-masing, Masing-masing. tanggung jawab perusahaan Masing-masing jelas. masing-masing. Apapun itu, kalau kita bicara kembali ke core-nya ya, ke konsep awalnya. Ya apapun yang terjadi pada diri kita, awalnya itu adalah tanggung jawab kita nek menurutku. Jelas. Betul. Sisanya itu bagaimana, faktor eksternalnya seperti apa, ya itu nanti kita akali sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Tapi tanggung jawab awal itu pasti ada di diri kita sendiri. Iya benar. Ora iso kowe mengandalkan orang lain untuk kesehatan mentalmu. Betul. Seperti Iya, itu. Atau menyalahkan orang lain atas kesehatan mental. Itu juga seperti itu. Nggak Iya, iya. boleh. Nggak bisa. Ini gara-gara kamu loh aku depresi gitu. Nggak bisa, Entut nggak kaya bisa. ngono. Nggak bisa kayak gitu ya. Itu nggak- Gara-gara kamu mutusin aku, sekarang aku jadi kayak gini. Ya. Oh, tai babi. Kok dendam banget sih John sama yang Apa? kayak gitu. Bukan, maksudnya kan beberapa Oh, ada iya. yang komplain Ada, juga ada. ke saya seperti Oh, itu. iya. Loh, aku mutusin kamu itu karena tingkah lakumu. Iya, iya, iya. Karena ada perbedaan prinsip atau apa yang tidak sesuai dengan saya, atau memang ternyata aku sadar. Iya, iya. Aku sadar jadi Yang penting prinsip. Ya, enggak, maksudnya mungkin terjadi ini ya, terjadi apa ya, ketidakcocokan, entah itu ketidakcocokan secara fisik Ya. ataupun secara mental seperti itu. Tapi ketika misalnya saya disalahkan bahwa saya memutuskan dia itu
kemudian menyebabkan dia menjadi depresi segala macam. Ya. Ya saya menolak untuk disalahkan Ya, seperti ya, itu. Ini juga termasuk resign loh, resign dari pacaran. Ya betul juga ya. Iya, resign gimana Mas? juga. Menurutmu resignmu tuh gimana? Kalau di pacaran terus mau resign gitu ngomong langsung. Ngomong Jujur. ngomong langsung. Jujur. Saya ngomong Nggak- jujur. nggak bohong. Nggak bohong. Kamu terlalu baik untuk aku. Ada. Itu kalau tadi tai babi ini ngebu. Itu bahasa apa? Kamu terlalu baik buat aku. Ya kalau udah tahu saya ini baik buat kamu, apalagi terlalu, itu kan artinya benefit tambahan. Ya goblok nek kowe malah pengen Malah nggak mau. pegat dari saya. Pengen resign. Iya, pengen resign dari dari saya. hubungan ini. Aneh gitu loh. Secara logika nggak masuk gitu Udah loh. Kamu kasih hanya baik kok ya. Kamu pengen yang Iya. jahat. Aku bisa jadi jahat. makanya tak kamplengi loh ya. Aku ya iso baik gitu. Cuma kan memang saya nggak tega. Iya, Nggak tegaan, makanya saya dibilang terlalu baik buat dia. Betul juga. Oh, iya. Nah, karena saya nggak tahu ngamplengi. Oh. Mungkin besok-besok sekali dua kali perlu sih gitu. Kalau pas Misalnya ngapain? pas kamu pacaran sama Mike Tyson. Kamplengi Jadi wae nek samsak kowe dong. wani lho. Jadi samsa. Hipman wae ming draw kok karo Mike Tyson. Hipman lho. Gurune Bruce Lee lho. Master lho, gurune Bruce Lee. Ming draw karo Mike Tyson. Napa meneh kowe nek wani wae. Kamplengi Mike Tyson dadi bojomu ae. Tapi balik lagi ke resign, tiap company pasti ada aturannya. Normalnya itu Iya, misalnya normalnya ada notice period 1 bulan sampai 2 Ya, bulan. sebulan. Ada yang 2 bulan, di tempatku ada. Di posisi tertentu itu 2 bulan notice period. Di tempatku sebulan. Dan kalau resign harus semua tanggungan perusahaan udah selesai. Iya, iya, ada checklistnya. Utang. Iya juga ya. Makanya kamu nggak bisa resign karena masih ada utang ya. Makanya kalau banyak pindah-pindah divisi aja biasanya. Oh iya. Ya itu ya 1 sampai 20. Tapi dulu ada aku pernah aku pernah kerja di satu company gitu kan, ada yang misalnya first day-nya tanggal 1 Juli gitu. Tanggal 1 Juli dia masuk, tanggal 2 dia nggak balik lagi gitu, ada gitu. Gak sampai sehari. Enggak, udah sehari aja, sehari masuk, sehari besok nggak balik lagi gitu. Kok gitu? Nggak tahu. Dihubungi nggak bisa, hilang aja gitu dia. Ya mannernya sih. Terus aku lihat, aku tahu dia daftar ke tempat lain gitu. Sama gitu. Ya. Lagi-lagi kalau yang kayak gitu itu ya kasuistis kan, tapi ya Kasus desa. manner sih manner. Manner. Banyak tempatku juga banyak yang apa ya, dia Ya lu mau pelencing ora pamit mit bukan ini, bukan pegawai tetap tapi pegawai Kontrak ya. Oh. Tapi dia ngerasanya kayak kesehatan mentalnya terganggu. Nggak cocok sama tim leadnya gitu kan. Dia protes sana sini. Akhirnya dipindah tim lead. Masih tetap. Berarti kan masalahnya di orangnya kan. Iya. Lah, dia akhirnya nggak pernah berangkat kerja tapi tetap digaji. Lu gimana kok bisa tetap digaji? Iya, tapi udah nggak, maksudnya secara, karena kalau dia pengen resign, tapi kalau resign dia harus bayar denda. Tapi ya nggak berangkat kerja aja. Tapi akhirnya dia nggak berangkat kerja, akhirnya dipindah lagi tim leadnya, akhirnya dia udah mulai mau kerja lagi karena kan katanya dia bilangnya udah keterima di sini, tapi nggak bisa resign. Ya manner sih sebenarnya itu. Benar. Mannernya kurang. Iya. Ada beberapa company yang dia kan ngasih masa probation juga ya. Kayak misalnya kamu masuk, Ya. terus kamu dapat masa probation. Nah sebenarnya di masa probation itu adalah Benefitnya nggak full. enggak maksudku adalah kadang ada teman-teman yang berpikir bahwa kalau kita probation itu adalah masa-masa di mana company ngelihat kita cocok atau enggak sama. Padahal Ya. harusnya dua arah itu. Padahal harusnya dua arah. Iya, Jadi harusnya dua arah. jadi sebenarnya bisa aja kalau Pas teman-teman probation kita nggak cocok gitu ya. Apakah company ini cocok buat style kita, buat Betul. karakter kita? Kita juga berhak menilai Berhak. di situ. Iya. betul. Itu yang kadang-kadang teman-teman enggak sadari. Daripada ngasih masalah kemudian Ya gitu. mending ya jangan diterusin sekarang gitu kan. Iya, Kalau betul. kamu Kowe lihat wes- company-nya udah nggak cocok dengan kita. Gue wis ngerti istilahnya ini bakal tidak baik buat saya. Ya kenapa diterusin? Sama dengan tadi soal hubungan resign dari pacar itu loh. Saya sudah tahu bahwa ini kalau diterusin dengan prinsip kita yang seperti ini, toxic. toksik ini hubungan ini, ya jangan diterusin jadi suami istri. Iya. Seperti itu, gitu loh. Iya. Jadi kadangkala ketika misalnya saya diputusin, ya saya juga terima-terima aja gitu Tapi loh. ada yang berpikiran bahwa nanti juga bisa diperbaiki. Itu yang salah. Itu yang bahaya sih. Iya, Itu yang iya. bahaya. Baik
situasi kerjaan kantor yang menuntut profesionalisme Iya. ataupun hubungan pacaran yang nantinya akan berlanjut ke pernikahan Sampai Ya. mati itu. sampai Ya kalau- mati. Ya kalau saya di kantor manajemennya buruk gitu kan. Iya. Wah ini pasti nanti bisa diperbaiki. Ini ternyata nggak berubah gitu kan. Syukur nek misalnya kowe muslim gitu loh. Masih bisa cerai. Lah kalau Katolik ngurus cerainya susah. Iya. Sampai benar. paus-paus di sana. Ya katanya sih aku nggak tahu ya. Sampai Katanya udah Vatikan. bisa sih di sini itu Oh, sudah gitu. bisa ada perwakilan. Cuma ya mungkin lebih tepat ditanyakan ke rekan-rekan kita yang Iya, iya, Katolik sih. benar, Cuma benar. maksudnya tidak perlu sampai ke Vatikan lagi. Oh iya. Ya. Kayak gitu. Ya. Tapi balik ke tadi yang masalah resign, menurutku nggak ada masalah dengan orang resign, Nggak ada. tapi lebih ke bagaimana caramu Etika. menghormati kedua belah pihak. Toh udah ada aturannya di kontrak kerja kan pasti ada aturannya Ya, bagaimana benar. kamu resign, Benar. apa yang harus dilakukan gitu-gitu kan. Tapi ngomongin probation kalau misalnya di perusahaan-perusahaan, ya nggak tahu sih. Kalau di tempatku itu dulu probationnya itu udah tekan kontrak baru probation. Iya nggak masalah. Jadinya nggak bisa resign. Oh ya itu aneh. Kok Nah. aku biasanya walaupun tekan kontrak waktu tekan kontraknya sebelum masa probation di situ juga udah dijelaskan Sebenarnya bahwa masa probation iya. itu kamu ada bisa hak kewajibanmu ini sampai masa sebenarnya probation. itu salah gitu. kan. Berarti kalau misalnya harusnya probation dulu baru tekan kontrak. Betul. Betul. Menurutku sih iya, menurutku sih. Ya. Berarti kalau misalnya Pacaran sih lagi akad. betul. Makanya pacaran setelah menikah itu menurut saya adalah term yang salah. Kalau Lah wong wis nikah ngopo pacaran meneh? Langsung wae mbok tubruk. taaruf, Apa? Ya jadi makanya gini, bukan pacaran sebutnya. Kalau saya sih ya yang namanya ta'aruf atau hubungan pranikah apapun itu untuk simpelnya saya menyebut itu Probation. sebagai probation atau bahasa umumnya kalau di kita pacaran gitu. Penjajakan. Penjajakan lah istilahnya. Penjajakan. Setuju. Lah sekarang kalau sudah nikah ngopo mbok jajaki meneh? Betul. Gagahi aja. Gagahi aja. Betul. Gitu. Digagahi. Ngapain Kan udah di dijajaki malam lagi? pertama. Ya makanya udah bukan pacaran sebutannya. Masa udah jadi suami istri? Dek, aku ki ya karo adoh-adohan le lungguh. Aku ki seneng karo kowe lho. Nek aku dadi bojone aku ya wis tahu Mas, wis ngerti, wis paham, makanya awak dhewe ki rabi. Rasa mbok omongi meneh goblok kowe. Aku kira mau mengembalikan ke resign pekerjaan, balik meneh ke hubungan acara. Lah jadi rata resign. Oh iya Aku kan juga ya. Dari pertama kali sampai sekarang tapi pekerjaan formal bukannya cuma kowe wis- satu. Sing biyen pas Sing biyen- kuliah kan kowe kok Apa? kerja karo Bajigur kuwi kan aku co-founder e. Oh, iya. Sak senengku dhewe. Wis Oh, yo iya, aku iya. madeg. betul. Maksudnya waktu itu kan sudah tak kenalin ke angel investor ya. Iya. iya. Dan aku ya istilahnya dari awal pun aku bilang kalau nanti sudah sampai di titik ini Aku resign. bukan resign, Aku aku mandek. wis ya. Oh, aku wis. Iya. Dan aku nggak pakai yang istilahnya resign kayak kalian unggah-ungguh toto kromo atau lah wong iku kan kancaku dhewe ngono lho. Cabut aja. Cabut aja. Oh gitu. Heeh. Dan Oke. itu kan ya istilahnya bukan sesuatu yang apa namanya? Bukan perusahaan yang kemudian dia sudah establish stabil, punya pegawai banyak, yang apa-apanya Ya. istilahnya sudah ada SOP-nya gitu tuh kan belum sampai ke tahap itu pada saat itu. Ya. Jadi begitu saya kenalkan ke angel investor, setelah itu mau berkembang bagaimana terserah Ya. kayak gitu. Ya. Oke. Gitu aja. Kayak itu aja. Ya, oke. Jadi sampai Kalau- di sini dulu. Apalagi itu kan kebiasaan begitu sudah mau ditutup. Kalau wis terus guys saya arep ngapa we? Enggak, ora. Langsung. Udah. Ora, wah, aku Udah. trauma ngomong assalamualaikum. Pulang kalau resign tuh dipikir dulu. Ya betul. Jadi value-nya sebenarnya Tujuannya apa? tujuan alasan kamu resign kenapa Dan background-nya. harus jujur. Betul, Kalau betul. bisa jujur. Kalau Karena bisa apa? Dan Nah, konsisten. kan jadi panjang lagi tuh. Karena apa? Karena pada akhirnya ya dunia ini kan sebenarnya sempit toh. Apalagi dengan perkembangan teknologi Iya. zaman Iya. sekarang. Track recordmu tuh gampang kok kebaca gitu. Ketemu lagi itu sering banget. Iya. Kalau misalnya kamu resign dengan tidak baik-baik, itu akan jadi omongan. Iya, terdengar di mana-mana. Ya untungnya dulu aku resignnya baik. Aku jujur bilang di sini lebih baik apa yang aku dapat
lebih baik daripada yang di sini secara value aku bilang gitu. Iya. Terus aku balik terus ya apa yang aku dapat juga aku implement gitu. Jadi Iya, terbukti gitu. Daripada kamu jadi omongan, akhirnya kamu di blacklist Ya. sama company-company, sama Iya, iya, agensi-agensi kayak gitu. Ya, ya. Headhunter. Iki bocah lagi dinai gawean sedino, wis Minggat. Minggat. Besok digawe rong dino, minggat. Minggat. Nah, daripada kayak gitu kan lebih baik Minggat. lebih baik gentle ngomong Gentle baik-baik terus gitu. minggat. Lu nek gentle ki ya bar kuwi minggat kuwi wis Boleh ya? wis ya lumrahe kaya Lumrah, ngono. ya. Nah, Lah itu- masa kowe wis ngomong, "Mas, aku besok resign loh." Habis itu 2 minggu kamu masih ke sana. Ngopo ya Mas golek kopi? Aku ya. Oh, no. Katanya gue sering deh. Merene meneh aku kejadian kayak gitu yang di Jogja itu. di Maksudnya- MS itu. Di MS itu. Jadi waktu itu kan aku udah jadi PNS. Aku main ke kantor lama gitu. Ya habis itu dikenalin sama anak-anak baru di situ. Ini Mas Jo yang dulu ngurusin ini. Halo, gimana ya udah. Ya udah bikin kopi sendiri masih kayak zaman di sana dulu. Sakit sih rasanya. MS. Isih. Ya. Produktif. Tapi udah nggak seproduktif dulu ya karena istilahnya kompetitornya kan makin banyak toh. Ya. Kompetitornya makin banyak dan itu bukan sebuah produk yang unik lagi untuk dijual. Ya, gitu. jadi niche marketnya. Yo, Iya. arep minggat iki. Ya oke, dah sampai di sini dulu teman-teman. Septri Tuh. ada lagi yang mau disampaikan? Jadi. Wes. Jadi kita sudahi saja sampai Ya. di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai di sini dulu episode kali ini karena kita udah lapar nih. Jadi mau makan dulu. Minggu depan kita bakal ketemu lagi di toko kaset langganan kamu. Jangan lupa untuk tetap baik sama siapa saja dan rajin ikut kerja bakti RT ya.